kamu merasakan batin sendiri. Ya ampun, aku tidak merasakan sampai sekarang itu sesosok ayah. Kembali lagi di konten kita Muda Official seperti biasa, tapi kali ini memang kita lagi buat konten beda. Kita lagi sharing dengan mungkin orang-orang di luar sana belum tahu buji itu apa, terus dengan latar belakang buji itu kenapa kok bisa menjadi buji, dan mungkin dengan faktor-faktor keluarganya mereka, dengan faktor-faktor yang pergaulannya mereka, makanya kita buat konten yang seperti ini. Tapi kemarin itu sebenarnya buat konten tapi belum keseluruhan, kita masih makanya masih mengupas-ngupas konten yang tentang latar belakangnya buji ini seperti apa sih sebenarnya. Dan lupa yang belum subscribe dulu sebelum nonton video ini. Tapi kita langsung aja pertanyaan yang pertama buat Mbak Aulia. Mas Aulia sih sebenarnya, Mas Aulia gini kan. Kakak. Ya, ini pertanyaan pertama itu menurut kamu sih kenapa sampai kamu menjadi wanita tapi tidak seutuhnya, belok lah, intinya itu belok kayak gitu. Kenapa sih? Ini perkara sulit, bosku. Jadi orang itu lahir kan nggak selalu langsung ditakdirkan menjadi buci ataupun lesbi. Yeah. Orang itu pasti mempunyai asal usul latar belakang. Jadi sekilas singkat cerita, aku tuh dari kecil lahir itu jujur aja udah nggak punya papa. Papa udah nggak ada ya dari kecil memang dari papa lahir. Udah nggak ada. Emang sempet nikah dulu atau memang papa udah ninggalin sejak kecil gitu? Kayaknya sih kawin dulu baru nikah. Tapi nggak ada pernikahan di dalam. Enggak, jadi aku tuh jujur aja hasil anak di luar nikah. Hasil anak di luar pernikahan. Iya. Gitu ya. Jadi buat kalian para wanita, hati-hati. Kalian boleh bergaul bebas, tapi jangan sampai ada kejadian seperti aku ini terulang lagi. Karena nanti tuh kasihan anak kalian ke depannya. Oh, kayak gitu. Terus mama kamu kan hasilnya kamu. Iya. Hasilnya kamu, terus habis itu kan. Tapi untung ya hasilnya cakep ya. Iya. tapi di selanjutnya apakah mama kamu itu berjuang sendiri untuk membesarkan kamu? Apakah di balik itu ada laki-laki yang memang menghamili mamamu itu masih mensupport mamamu atau gimana? Singkat cerita, tahu nggak sih? Kamu cerita sedikit aja. Jadi setelah aku lahir itu pasti ada faktor pendukung ya, faktor yang membantu mamaku. So pasti itu bukan laki-laki itu, tapi yang lebih jelas keluarga dari mamamu sendiri. Keluarga dari mamaku, terlebih mamanya mamaku, nenekku. Jadi kembali lagi, di setiap kita punya masalah, tempat kembali terbaik itu adalah keluarga, bukan orang lain. Jadi setelah aku lahir, aku tuh hidup sekarang ini dengan 4 orang. Aku, nenekku, kakekku, mamaku. Ya, mamamu. Dari kecil itu di kehidupanku tuh ada mamaku aja, tanpa seorang papa. Itu pun dibantu oleh nenekku. Jadi dari kecil aku tuh udah sering ditinggal mamaku kerja. Ya, dari kecil mamamu memang fokusnya kerja untuk menghidupi anaknya ya. Iya, untuk menghidupi aku dan keluargaku. Nenekku sendiri tuh sekarang profesinya udah pensiun. Nenek kakekku tuh pensiunan guru. Iya. Tapi pensiunannya sekarang kan masih berjalan. Iya, masih berjalan sampai tutup usia kan. Nah, kehidupanku ini selama ini untuk faktor ekonominya sendiri kita tergantung dari pensiunan itu, dan dari tergantung dari pensiunannya mbahmu kedua, nenek kakekmu ini kan. Iya. Nah, mamaku dari aku kecil tuh udah sibuk sendiri karena membantu perekonomian keluargaku juga. Akhirnya aku memutuskan setelah aku lulus SMA, aku tidak mau kuliah karena aku ingin kerja, karena aku juga ingin membantu kehidupan keluargaku sebagai timbal balik nenekku dari kecil merawat aku, melindungi aku. Jadi selama ini sosok pengganti seorang papaku itu adalah kakekku. Iya, kakekmu. Tapi kakekmu sampai sekarang masih sehat apa? Puji Tuhan kakekku masih sehat, tapi buta.
udah nggak bisa melihat lagi Iya. ya. Itu faktornya kenapa kok sekarang itu nggak bisa melihat lagi? Faktor glaukoma ya Mas ya, diabetes. Jadi glaukoma itu adalah Sakit ya? penyakit diabetes yang mengalir ke mata. Diabetes itu kan ada dua, diabetes kering sama diabetes basah. Jadi kakekku ini kebetulan kena yang diabetes kering yang efeknya mengalir ke mata sampai buta. Sampai buta. Iya, jadi aku lulus SMA kan aku lahir tahun 98. Aku hidup di Surabaya. Nah, aku lulus SMA tahun 2016 itu aku udah merintis sendirian. Jadi aku tuh tipe orang yang nggak mau terus-terusan bergantung ke keluarga. Jadi kita juga ngelihat sikon. Aku juga mau buktiin ke kalian, buat kalian yang para buci, kalian tuh bisa menjadi seorang buci yang bermanfaat. Yeah. Terus habis itu apa pekerjaan setelah pensiun itu? Iya. Apa mbahmu ini? Jadi Nenekmu ini? selain menggantungkan dari Uang pensiunan, jadi nenek kakekku itu penjahit, seorang penjahit. Iya. Tapi profesi penjahit itu sampai sekarang masih berjalan apa udah nggak jahit? Freelance. Jadi kalau ada jahitan aja ya diterima, kalau enggak ya udah nggak apa. Sampai sekarang pun mamaku juga masih kerja. Terus sekarang aku juga nggak minta uang jajan keluarga. Aku berdiri sendiri. Makanya sampai aku jual parfum. Iya, itu untungnya memang nggak banyak karena kalau aku menggantungkan gaji pribadiku dibilang nggak cukup. Nggak cukup. Iya, jadi kita itu hidup itu jangan mengandalkan satu yang kita punya. Jadi sebisa mungkin cari peluang yang bisa menghasilkan dan memenuhi kebutuhanmu. Dan untuk perekonomian keluargaku sendiri dibilang kekurangan juga puji Tuhan enggak. Dibilang terlalu berkecukupan juga enggak, jadi standar. Itu standar ya, standar aja, sedang aja berarti, iya, berjalan standar aja. Tapi sampai sekarang itu apa namanya? Kalau mamamu masih tinggal sama orang tuamu apa enggak? Oh ya, itu enggak. Jadi udah enggak tinggal sama siapa? Sama nenekmu sorry tadi. Mamamu masih tinggal sama nenekmu enggak? Enggak, jadi dulu mungkin mamaku sering nggak pulang ya. Mungkin pulang itu cuman seminggu sekali. Itu pun pulang cuman buat ngasih aku uang jajan. Tapi itu juga nggak menjamin aku ketemu mamaku. Nah, kita pisah rumah itu sejak tahun 2017. Jadi mamaku itu kan penyanyi kapal. Penyanyi kapal. Iya. Berarti sering luar pulau kan? Oh, gitu. Sering keluar pulau. Sering keluar pulau. Jarang pulang. Iya, emang jarang pulang. Nah, mamaku penyanyi kapal. Pada saat itu mamaku kenal sama laki-laki dari Ambon. Ya, laki-laki dari Ambon. Orang kapal juga. Nah, yang gara-gara itu akhirnya menjadi satu percikan api di keluargaku. Nah, perbedaan agama itu ya. Iya, perbedaan agama. Jadi dari keluarga aku sendiri, aku itu seorang Islam. Ya. Islam. Semenjak mama aku mengenal laki-laki itu, kan laki-laki itu Nasrani. Ya, Nasrani. Mama aku menjalin hubungan sama itu dari tahun 2017 sampai sekarang. Akhirnya kan namanya orang cinta kita juga nggak bisa membatasi kan. Mama aku pulang ke rumah itu minta izin mau nikah sama laki-laki ini, tapi sama pihak keluargaku ditentang karena masalah apa? Perbedaan agama itu tadi. Dan itu menjadi salah satu faktor semakin kuat aku untuk berkehidupan belok, karena di samping orang tua yang gak lengkap, di dalam lingkungan keluarga yang sering terjadi konflik, terus latar belakangku dari kecil yang aku udah gak pernah punya papa, itu semakin memicu aku untuk broken. Tapi kamu sendiri di suatu sisi boleh diminum ya? Iya, nggak apa-apa. Kamu di suatu sisi tuh pengen nggak sih ngerasain ketika kamu melihat temenmu gitu sama ayahnya, terus habis itu sama papanya? Aku tuh nggak pernah ngerasain itu dari kecil. Jadi aku tuh sering kayak iri dalam hati. Aku masa kecilku aku nggak pernah kayak anak ini gitu. Aku nggak pernah manggil papa selama 22 tahun. Aku tuh nggak pernah manggil istilah papa di kehidupanku. Dalam hati sebenarnya ingin, cuman aku nggak ngerti papaku siapa. Tapi aku nggak pesimis. Maksudnya aku selalu sportif. Jadi dalam arti orang yang nggak punya orang tua lengkap di sini bukan cuman aku.
Ya masih banyak sih sebenarnya orang-orang yang memang nggak mempunyai ayah, terus apalagi yang sebenarnya kehidupan mereka itu lebih sulit daripada kita. Sebenarnya masih banyak, cuman kita nggak tahu aja. Jadi orang itu sawang sinawang. Buat kalian yang nggak ngerti istilah sawang sinawang itu kayak gini. Aku mungkin memandang kamu berkehidupanmu enak, tapi aku nggak pernah tahu problemmu apa. Begitupun kamu memandang aku sebaliknya. Jadi orang itu jangan memposisikan seandainya aku jadi dia. Jadi kita tetap syukuri apa yang kita punya saat ini. Dan mungkin orang di luar sana yang punya orang tua lengkap juga belum tentu bahagia gitu. Jadi buat kalian yang orang tuanya nggak lengkap, kalian jangan putus asa. Hidup ini terus berjalan gitu. Buktiin misalkan atau orang tuamu nggak lengkap, bukan berarti kamu bukan tipe orang yang tidak bisa sukses. Sukses atau tidaknya itu tergantung dari kemauanmu sendiri gitu. Aku nggak punya orang tua lengkap, tapi aku nggak males gitu. Karena aku ngelihat sikon keluarga aku yang seperti itu, aku membongkar diriku sendiri untuk mencari nafkah sendiri gitu. Dan aku juga nggak mau menghidupi pasanganku dengan uang minta orang tuaku. Tapi kan tadi kan mamamu sempet berjalan dengan laki-laki yang beda agama, terus dibawa pulang. Terus proses untuk setuju dari nenek kamu itu perjalanannya itu berapa panjang sampai bisa setuju dan ke jenjang memang yang lebih serius? Sepanjang jalan tol. Seperti apa maksudnya? Kalau untuk seberapa panjangnya ya aku nggak ngerti ya Mas ya, karena lika-likunya kan mereka yang mengalami. Tapi namanya orang kalau udah cinta, jadi segala cara dihalalkan meskipun pihak keluarga aku nggak menyetujui. Tapi kalau mamaku cinta, ya bisa apa? Jadi harus ada salah satu di antara mereka yang mengalah. Dalam arti salah satu di antara mereka harus ada yang berpindah agama. Kalau dari pihak mamaku tuh jujur aja mamaku saat ini udah Nasrani, mengikuti jejak laki-lakinya. Itu udah Nasrani. Aku juga nggak tahu mamaku Nasrani dari kapan, karena nggak pernah ada omongan dari pihak keluarga. Cuman kita hanya sekilas tahu, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kan hak seseorang memeluk agama itu hak masing-masing gitu. Semua agama itu baik ajarannya, cuman untuk kebenarannya kita nggak pernah tahu. Jadi kita tetap menghormati. Untuk dari pihak keluargaku saat ini tidak ada kata-kata setuju. Sampai saat ini tidak setuju. Tapi sampai saat ini udah ada, kan otomatis dari nenekmu sendiri kan nggak setuju. Iya. Itu masih berjalan terus apa memang masih berjalan apa sampai ke jenjang pernikahan? Udah nikah belum sih? Dibilang udah nikah belum itu sih, kabar-kabarnya sih udah nikah di gereja. Cuman kita pihak keluarga tidak pernah tahu ataupun menghadiri acara itu. Cuman kabar-kabar dari teman-temannya mamaku, teman-temannya nenek kakekku itu hampir sebagian besar mereka mengatakan mamaku sudah menikah di gereja. Cuman ya aku sebagai anak rasanya ingin marah, tapi itu pilihan orang tuaku. Tapi ketika memang seharusnya kalau misalnya memang nikah di gereja, di situ kan harus ada walinya, terus harus ada kehadirannya dari keluarga. Kamu sendiri kan termasuk anaknya yang memang anaknya satu-satunya, kok malah nggak tahu gitu, gimana maksudnya? Soalnya semenjak aku sering ditinggal mamaku itu aku menjadi tipe orang yang bodoh amat dengan orang tuaku. Jadi kayak mamaku mempunyai kehidupan sendiri, begitupun aku juga mempunyai kehidupan sendiri. Yang penting kerukunan antara aku dan mamaku tuh tetap terjalin. Jadi aku menghormati pilihan mamaku, begitupun mamaku juga menghormati aku yang seperti ini gitu. Tapi ketika kamu memang berubah wujud dari perempuan yang aslinya menjadi laki-laki, apakah tidak ada konflik keluarga ketika pertama kali orang tua atau nenekmu tahu? Konflik itu sudah pernah ada kan, di konten sebelumnya kita udah pernah membahas ini. Membahas, cuman memang dibilang meluas, makanya kita mau kulik lagi. Dibilang ditentang sama pihak keluarga itu ditentang, karena semua keluarga pasti menginginkan yang terbaik untuk keluarganya kan. Nah tapi kembali lagi, nenek kakekku, mamaku menyadari kenapa aku seperti ini, karena
karena kesalahan dari keluarga aku sendiri gitu. Jadi mereka ya udahlah, yang penting enggak, yang penting di kemudian hari bisa lebih baik. Minta doanya aja teman-teman. Kembali ke awal semula menjadi perempuan yang seutuhnya. Iya, aku pribadi minta doanya aja, semoga kehidupanku seterusnya tidak seperti ini. Karena kembali lagi aku bilang, ini adalah zona nyaman tapi lingkaran setan. Iya. Iya, jadi aku buat kalian yang nonton channel YouTube ini, aku minta doanya semoga kita semua diberikan kehidupan yang baik oleh Tuhan. Ya, terus semenjak kamu belok dan menjadi laki-laki yang sebenarnya perempuan ini, laki-laki transparan. Iya. Itu kan kakek kamu kan buta. Iya. Itu udah tahu sebelumnya apa kamu taunya sebagai perempuan? Dulu pada saat kakekku masih bisa melihat, dia emang tahu kalau aku tomboy. Tahu tomboy doang kan, nggak menjadi seperti pecinta perempuan. Mungkin saat ini nggak tahu fisikku yang saat ini. Cuman kalau untuk saat ini beliau udah tahu kalau aku menyukai sesama jenis. Mungkin dalam hati beliau juga menangis ya melihat cucunya seperti ini. Cuman ya gimana lagi, garisnya seperti ini gitu loh. Aku juga pernah punya pemikiran seperti ini, seandainya kakekku bisa melihat sampai detik ini, mungkin dia orang yang paling menentang aku gitu. Karena kan selama ini dia yang menjadi sosok pengganti ayahku selama aku nggak punya apa-apa. Dan kakek dan nenekmu ini kan yang merawat kamu dari kecil. Otomatis kan ketika kamu memang belok dari jalan sing nggak sesuai yang ditakdirkan, itu kan otomatis kan nenek dan kakekmu berjuang gimana caranya kamu memang bisa kembali normal seperti awal semula dilahirkan ke bumi. Ya. Seburuk-buruknya mamaku, seburuk-buruknya orang tuaku, dia pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya dong. Contohnya kayak mamaku, meskipun dia nggak pernah pulang, meskipun dia jalan kehidupannya seperti itu, tapi mamaku juga ada upaya buat menyembuhkan aku. Contohnya apa itu? Dibawa ke psikolog nggak mempan. Pernah dibawa ke psikolog itu, terus apa namanya, orang psikolog bilang apa? Orang psikolog mengatakan yaitu adalah kelainan jiwa ya, kelainan jiwa. Tapi nggak gendeng kan? Nggak gendeng. Cuman ya itu tadi karena ada faktor X dan X. Mungkin dari faktor keluargamu yang memang dan juga faktor kebiasaan. Jadi kebiasaan yang sering dilakukan itu maka sulit sekali untuk dihilangkan. Tapi kalau dikurangi sedikit demi sedikit dengan faktor yang mendukung, itu juga bisa dilakukan. Selain ke psikolog, aku juga sering dulu dibawa ke ruqyah ya. Iya. Tapi sampai pernah nggak sih sampai mengalami kamu sembuh cuma beberapa saat aja? Apa cuman bodoh amat, tidak ada efeknya sama sekali? Jadi setannya pernah keluar terus masuk lagi, jadi nggak mempan. Jadi nggak ada efeknya sama sekali ya? Nggak efek. Jadi ruqyah itu nggak semuanya habis ruqyah kamu sembuh, itu enggak. Habis ruqyah tapi kamu kembali lagi bergaul dengan orang-orang belok, tapi ya udah berarti kembali lagi kita. Oh gitu ya. Iya. Terus apa namanya, kemarin kan memang ada komen-komen yang memang dia itu menjadi perempuan, itu perempuan yang menjadi laki-laki, terus akhirnya itu sembuh dan bisa menikah lagi, sampai diceritain dari umur 27 itu dia itu menikah dengan laki-laki seutuhnya, tapi dulunya dia itu memang buci kayak gitu-gitu. Terus abis itu tanya juga IG-nya Mbak Aulia, Mas Aulia ini gitu. Itu kalau yang soal itu tadi itu semua tergantung niat. Iya, kalau misalnya niatnya memang dari awal dari hati nurani pengen berubah, pasti ya sembuh. Cuman kalau memang pergaulannya di lingkungan mereka buci-buci ini ya nggak ngefek. Jadi kayak aku pribadi ya, umurku sekarang 22 tahun. Aku juga nggak mau mempunyai kehidupan seperti ini terus. Apalagi aku nggak tunggal dengan faktor-faktor buruk
yang ada di keluarga aku nggak mau menjadi orang yang berantakan. Aku menarik sih, umurku nanti 25 aku mau berubah, tapi itu hanya targetan kita sementara. Soalnya kan kadang rencana kita itu nggak sama rencana Tuhan. Tapi dalam hati kecilku aku berkeinginan buat sembuh, tapi itu masih nggak tahu kapan. Jadi untuk saat ini aku masih mau fokus ke karirku. Karir dan perempuan-perempuanmu. Buat kalian yang tanya-tanya IG, nanti bisa aku komen-komen di bawah. Nanti kalau misalnya pengen tanya di IG, di deskripsi ada juga. Nanti saya sertain IG-nya dia. Soalnya yang kemarin memang nggak disertain, makanya IG-nya dia kan sempet kehack yang kapan hari, makanya. Ya, jadi kan kita lagi new akun, soalnya kan IG yang kemarin tuh masih dipegang sama haters. Oke. Mungkin seperti itu aja sharingnya dari Mas Aulia. Jadi buat kalian yang berkehidupan menyimpang ataupun keluarga kalian yang broken ataupun tidak lengkap, jangan pernah putus asa guys. Di luar sana masih ada orang yang di bawah kita, dan kita jangan selalu memandang di atas. Memandanglah di bawah dalam arti itu untuk hati nurani kita supaya tidak sombong gitu. Jadi buat kalian yang buci ataupun belok, tunjukin, jangan malas kalau kalian tuh bisa menjadi yang lebih baik. Tunjukin kepada orang luar sana yang selalu menghujat kita, itu kita tuh bisa jadi orang baik dan berguna buat diri kita sendiri, lebih utamanya sih. Oke. Tapi nanti mungkin ada konten-konten selanjutnya yang memang ada mantan, kalau ada ya mantan lesbian, mantan buci juga mungkin. Kalau misalnya memang ada orang-orang sing berkehidupan menyimpang, kita lagi dijak sharing juga di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian karena sangat penting untuk mencapai semua orang dari info-info yang memang orang-orang belum tahu. Aku bikin konten seperti ini bukan berarti aku mengumbar aibku, itu enggak. Tapi ini sekedar sharing supaya buat orang-orang di luar sana yang suka menghujat kaum seperti aku itu, sebelum kalian menghujat, kalian tuh nilai dulu kenapa seseorang menjadi seperti ini, karena semua orang tuh pasti menginginkan kehidupan yang baik dan normal. Oke, terima kasih sebelumnya. Mantap.